Semangat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan pembelajar seluruh Indonesia. Selamat datang dalam segmen Vitamin Jiwa, sebuah segmen video pembelajaran singkat yang akan membahas topik-topik yang akan menjadi suplemen untuk pikiran dan hati kita, sehingga kita bisa menjadi manusia Indonesia yang luar biasa. Tentunya bersama dengan saya Jimbo yang hari ini akan membawakan sebuah topik, yaitu growth mindset. Ini adalah sebuah topik yang telah mengubahkan kehidupan saya dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan saya akan bagikan hari ini growth mindset yang merupakan konsep yang dicetuskan oleh Carol Dweck, seorang peneliti dari University of Stanford. Sebelum kita membahas tentang growth mindset, kita akan membahas terlebih dahulu kebalikan daripada growth mindset, yaitu fixed mindset. Nah, apa itu fixed mindset? Fixed mindset adalah sebuah pola pikir yang meyakini bahwa kecerdasan, bakat maupun kemampuan dasar daripada seseorang merupakan hal yang fix atau permanen yang sudah tidak bisa ditumbuhkan atau dimodifikasi. Nah, orang-orang yang mempunyai fixed mindset percaya bahwa faktor dominan yang menentukan kesuksesan orang adalah faktor bakat atau kemampuan dasar. Faktor jerih payah atau effort itu hanya memegang peranan yang kecil. Orang-orang yang mempunyai fixed mindset percaya bahwa orang sudah dilahirkan dengan jatah bakat atau kecerdasan yang seperti itu, yang sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi atau ditumbuhkan. Nah, Bapak Ibu, ciri-ciri daripada orang yang mempunyai fixed mindset adalah orang-orang yang mempunyai tutur kata seperti berikut. Yang pertama, wah, Jim, saya sangat tidak pandai dalam urusan hitung-menghitung atau matematika. Ketika ditelusuri lebih lanjut, alasan kenapa orang mengatakan bahwa mereka tidak pandai dalam hal tersebut, karena ternyata dalam pengalaman hidupnya ada beberapa kejadian di mana dia mendapatkan nilai ujian matematika yang tidak sesuai dengan harapan, bahkan jauh di bawah harapan. Dan dengan begitu menyimpulkan bahwa dia tidak pandai dalam hal matematika. Kemudian ada juga orang yang mengatakan bahwa Jim, saya sangat tidak bisa berjualan, saya tidak mahir di berjualan. Dan kemudian ketika kita lihat Bapak Ibu apa yang terjadi, ternyata di dalam masa lalunya ada kejadian di mana orang ini sangat bersemangat untuk berjualan, bahkan sudah membeli stok persediaan barang untuk dijual, tapi kemudian tidak terjual, menjadi stok mati dan kemudian rugi dalam jumlah uang yang besar. Dan dengan begitu menyimpulkan bahwa dia tidak mahir dalam berjualan. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, termasuk saya sendiri, ada beberapa aspek dalam kehidupan kita yang dimana pola pikir kita masih menganut pola pikir fixed mindset. Ini dalam tengah-tengah pandemi ini adalah sebuah kesempatan untuk kita merefleksikan diri dan melihat bagian dari mana yang kita masih punya pola pikir fixed mindset. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah menyadari bahwa ada beberapa bagian yang kita masih mempunyai fixed mindset dan kita belajar untuk beralih ke growth mindset? Apa itu growth mindset, Bapak Ibu? Growth mindset adalah sebuah pola pikir yang meyakini bahwa kecerdasan, kemampuan dasar maupun bakat adalah hal-hal yang masih bisa digrow, ditumbuhkan. Jadi bukan hal yang fix atau permanen. Orang-orang yang mempunyai growth mindset adalah orang-orang yang meyakini bahwa kesuksesan seseorang, faktor dominannya bukan bakat, tetapi faktor dominannya adalah effort atau jerih payah atau usaha yang dikeluarkan. Karena mereka percaya bahwa yang namanya bakat hanya sebagai titik awal, tetapi yang membawa dari titik awal ini mencapai tujuannya itu adalah effort atau usaha yang luar biasa yang dikeluarkan untuk mencapai, untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, ciri-ciri orang dari tutur katanya yang mempunyai growth mindset, kalau kita pakai dua contoh yang tadi Bapak Ibu, daripada kita mengatakan saya tidak mahir kalau urusan dengan angka atau matematika, dia mungkin akan lebih spesifik dan bilang, saya saat ini masih belum mengerti prinsip dari Pythagoras, tetapi saya mau belajar karena saya tahu bahwa ini akan berguna dan saya yakin saya pasti bisa, tapi mungkin saya akan butuh waktu lebih lama, tetapi saya mau.
Nah, kemudian contoh yang kedua, saya sama sekali tidak bisa jualan, Jimbo. Orang-orang yang punya growth mindset akan berkata, saya saat ini memang belum mahir untuk jualan. Tetapi saya mau belajar dari orang yang sudah mahir. Tetapi saya mau belajar untuk bisa menjadi orang yang bisa berjualan. Mungkin untuk mahir masih lama. Tetapi saya percaya dalam jangka waktu 1-2 tahun ini, saya bisa melatih diri saya untuk bisa menguasai teknik-teknik dasar dalam berjualan. Itulah growth mindset, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya untuk kita mengadopsi dan menumbuhkan growth mindset dalam kehidupan kita. Ada 3 cara yang akan saya bagikan. Dan 3 cara ini saya singkat dengan 3F. F yang pertama adalah fulfilling purpose. Adalah menetapkan tujuan, purpose, tujuan yang bermakna, fulfilling. Tujuan yang bermakna atau target pekerjaan yang bermakna. Saya kasih ilustrasi. Kalau seandainya seseorang dikatakan bahwa goal saya, purpose saya, tujuan saya tahun ini adalah untuk mendapatkan penghasilan dengan target 100 juta rupiah. Nah, itu adalah tujuan. Tetapi kalau fulfilling purpose atau tujuan yang bermakna, dia akan berkata seperti ini. Saya tahun ini mempunyai target dan tujuan untuk mendapatkan pemasukan revenue 100 juta, memenuhi target daripada perusahaan saya, supaya saya bisa membawa keluarga saya untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri, mumpung orang tua saya masih hidup. Karena mereka belum pernah keluar negeri sama sekali. Itu adalah fulfilling purpose, Bapak Ibu. Tujuan yang bermakna. Karena dari 2 contoh ini saja sudah terasa perbedaannya. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa contoh yang kedua mempunyai drive atau semangat untuk dicapai lebih kuat daripada yang pertama. Kenapa? Karena tujuan dan targetnya bermakna. Jadi Bapak Ibu, kita harus tanyakan pada diri kita, apa tujuan hidup atau target pekerjaan kita tahun ini atau dalam 2 tahun ini yang bermakna untuk hidup kita. Karena tujuan hidup yang bermakna atau goal atau target yang bermakna akan membawa kita ke dalam fondasi untuk mempunyai growth mindset, di mana kita terpacu untuk berkembang dan bertumbuh untuk mencapai tujuan itu. Kemudian F yang kedua adalah face challenges. Menghadapi dan menerima dengan tangan lebar tantangan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang ketika mengalami tantangan atau diberikan sebuah tantangan oleh atasannya atau manajemen ataupun oleh keluarganya, mereka sudah mundur duluan. Kenapa? Karena rasa takut. Ada rasa takut, ada resiko dalam mengambil keputusan itu. Rasa takut untuk mengambil resiko ini yang menghalangi orang to face the challenges, untuk menerima dan menghadapi tantangan itu. Padahal Bapak Ibu, di dalam semua tantangan atau masalah merupakan pintu gerbang kesuksesan untuk pertumbuhan menuju tujuan. Saya ulang, di setiap tantangan atau masalah merupakan pintu gerbang untuk pertumbuhan mencapai tujuan. Dan apalagi kalau tujuannya itu yang bermakna. Oleh karena itu Bapak Ibu, kebanyakan di antara kita, kenapa sampai terjebak dengan rasa takut ini? Karena tanpa kita sadari, ada pertanyaan-pertanyaan di pikiran kita yang seperti ini. What if? Bagaimana jika? Bagaimana jika saya gagal, Jimbo? Bagaimana jika saya mengecewakan orang itu? Bagaimana jika saya mengecewakan keluarga saya? Bagaimana jika saya mengecewakan diri sendiri? Dan tanpa disadari, ini yang kita alami. Nah, Bapak Ibu, untuk kita bisa menerapkan poin kedua, yaitu face challenges atau menerima tantangan, kita harus belajar untuk bertanya pertanyaan yang tepat. Kenapa tidak pertanyaan itu kita balik? Bagaimana jika saya sukses menghadapi tantangan itu? Bagaimana jika saya berhasil? Apa dampaknya kalau saya berhasil terhadap tantangan itu?
Apa dampaknya kalau saya berhasil buat keluarga saya? Kemudian setelah kita tanya pertanyaan itu, kita menuju ke pertanyaan yang kedua. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan untuk bisa berhasil menghadapi tantangan tersebut? Kemudian pertanyaan yang ketiga, dari hal-hal yang perlu saya lakukan untuk bisa berhasil, hal-hal apa saja yang saya sudah kuasai dan hal-hal apa saja yang saya belum kuasai. Kemudian kita bergerak menuju pertanyaan yang selanjutnya. Untuk hal-hal yang saya belum kuasai, untuk bisa menghadapi atau memenangkan tantangan itu, apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa menguasai? Dan kemudian kita menuju ke pertanyaan terakhir. Apa dan atau siapa yang bisa membantu kita untuk kita bisa menguasai hal tersebut? Kemudian setelah kita membuat jawaban dari pertanyaan itu, dan itulah saatnya Bapak Ibu untuk kita bergerak. Dan kemudian masuk ke poin yang terakhir saya, yaitu fail forward atau jatuh ke depan. Jatuh ke depan. Kenapa kita mengharapkan untuk kita jatuh ke depan? Karena Bapak Ibu, sama seperti di poin kedua sudah disebutkan, bahwa salah satu kunci untuk face challenges adalah kita harus berani untuk mengambil resiko. Dan ketika kita mengambil resiko, Bapak Ibu, dipastikan akan jatuh. Walaupun tidak selalu, tapi pasti ada sekali dua kali kita akan terjatuh. John Maxwell berkata, jatuh itu lumrah, tetapi kalau lu jatuh, harus jatuhnya ke depan, fail forward. Jatuhnya ke depan, bukan jatuhnya ke belakang. Bagaimana ceritanya kita bisa jatuh ke depan? Caranya adalah setiap kali kita jatuh, kita sediakan waktu untuk kita boleh bersedih, waktu yang pendek saja, dan kemudian kita langsung mengevaluasi diri. Apa yang membuat saya jatuh? Apa yang saya bisa lakukan berbeda dan apa yang saya tidak boleh lakukan lagi ke masa depannya? Kemudian bangkit dan kemudian berlari kembali menuju kepada tujuan. Kenapa? Karena orang-orang yang jatuh ke depan, fail forward, mereka boleh jatuh, tapi mereka satu langkah lebih maju menuju ke tujuannya. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi ini Bapak Ibu, untuk merangkum. Saya pernah punya satu tim member dalam karir saya, di mana tim member ini dalam tim sales, dalam tim penjualan saya yang ditaruh di remote area di daerah luar Jakarta, dan hanya satu orang ini saja. Kemudian orang ini sama sekali tidak punya background, tidak punya latar belakang untuk berjualan. Kemudian kita latih, kita train, dan saya ingat saya sempat menyebutkan tentang prinsip 10:1. Jadi kalau Anda mau closing atau berhasil menjual satu produk, Bapak Ibu harus berpresentasikan produknya dulu kepada 10 orang. Kemudian orang ini kembali ke kotanya, dan dalam waktu 3 bulan kemudian di follow up. Ketika di follow up, apa yang terjadi? Orang ini mengatakan bahwa Jimbo, saya sudah berbicara dengan 50 orang. Wah, hebat. Terus gimana? Apakah Anda berhasil untuk closing sales 5 orang? Anda berhasil jualan ke 5 orang? Dia bilang, enggak, 0 hasilnya. Wah, saat itu kita semua was-was. Kayaknya orang ini akan mundur dari pekerjaannya. Tetapi di luar dugaan Bapak Ibu, orang ini tetap bertahan. Bahkan orang ini bertahan karena dia punya growth mindset. Karena dia punya fulfilling purpose. Dia punya tujuan yang bermakna. Dia punya goal yang sangat pribadi dalam hidupnya, yang hanya bisa dicapai melalui media pekerjaan ini. Kemudian dia mempraktekkan growth mindset. Dia belajar. Dia mulai telepon-teleponan lebih banyak dengan tim kita. Dia mulai bertanya banyak. Apa yang harus saya lakukan berbeda? Coba contohkan bagaimana cara kamu berjualan. Oh, lain kali kalau bicara sama orang jangan bicara seperti ini, tapi bicaranya seperti itu. Lain kali cara follow up-nya harus seperti ini. Jangan melakukan follow up seperti itu. Kemudian dia belajar. Dan tahukah Bapak Ibu, setahun kemudian orang ini menjadi the best salesperson, menjadi tim penjual terbaik di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena orang ini mempraktekkan growth mindset. Dia punya fulfilling purpose, tujuan yang bermakna. Dia berani untuk face challenges. Dia punya pemikiran yang benar untuk menerima dan menghadapi tantangan dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sebutkan itu. Dan yang terakhir, orang ini telah mempraktekkan yang namanya failing forward. Kalau jatuh, jatuhnya harus ke depan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya
dalam situasi pandemi ini bukan kebetulan kalau kita dikasih kesempatan untuk boleh merefleksikan diri dan mempersiapkan diri kita untuk mulai membangun growth mindset. Agar ketika situasi sudah kembali normal, Bapak Ibu yakinlah akan kembali ke pekerjaan dan kehidupan masing-masing dengan lebih luar biasa dan menjadi manusia Indonesia yang dapat diandalkan.